warahmatullahi wabarakatuh. Pindah. Kita masuk pada, atau kita teruskan sebentar yang kemarin terakhir sampai mana? Sampai Qolal Imam Ahmad ya. Berarti sekarang Qolal Imam Ahmad. Ini contoh-contoh bagaimana para ulama terdahulu memanfaatkan bulan Ramadan. Mereka semua sepakat bulan ini adalah bulan Al-Quran. Kita lihat contoh-contoh yang dilakukan oleh para ulama. Qala Imam Ahmad li ba'di ashabihi wa kana yusalli bihim fi Ramadan. Imam Ahmad berkata kepada sebagian sahabat beliau. Sebelumnya kita tahu nggak Imam Ahmad siapa? Kalian tahu Imam Ahmad? Imam Ahmad? Imam Ahmad. Tahu? Pernah dengar? Sering dengar? Alhamdulillah. Ya, salah satu imam madhab. Liba di ashabihi wa kana yusolli bihim fi Ramadan. Beliau ketika itu sholat bersama mereka di bulan Ramadan. Kemudian beliau berkata, innaha ula'i qaumun du'afa. Sesungguhnya mereka para makmum ini adalah orang-orang yang du'afa, yaitu ada orang lemah di antara mereka. Tidak semuanya lemah, cuma maksud beliau adalah di antara para makmum itu ada yang lemah. Maka apa? Aqra'u khamsan, iqra' khamsan sittan sab'an. Ulah ini iqra' atau aqra'u? Bacakan kepada mereka ketika sholat raweh, atau aku membacakan kepada mereka 5, 6 atau 7. Qala, kemudian Imam Ahmad berkata, ini sudah ada penjelasannya, 5, 6 atau 7 maksudnya apa? Qala faqara'tu faqatamtu fi lailata sab'a wa ishrin. Maka kemudian ketika aku menyendiri, maka aku menghatamkan Al-Quran pada malam ke-27. Atau sisanya saya hatamkan sendiri. Kita lihat setelahnya. Fa arsyadahu rahimahullah ila an yura'i halal ma'mumin fala yashukku alaihim. Maka Imam Ahmad pada cerita beliau di atas, beliau menunjukkan untuk melihat keadaan para makmum, yaitu imam hendaknya melihat keadaan para makmum. Fala yashukku alaihim, janganlah membuat susah mereka para makmum. Jadi kalau yang imam sholat taraweh itu adalah Imam Ahmad, otomatis jamaahnya banyak sekali. Ada orang tua, kemudian orang sakit dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu Imam Ahmad memerintahkan kalau makmumnya mereka, maka jangan dibuat susah. Beda kalau makmumnya masih SMP SMA. Itu insya Allah nggak apa-apa, nggak masalah kalau panjang. Baik, kita lanjutkan. Wa kana salaf rahimahumullah yatlunal Qur'an fi syahri Ramadan fi shalah. Dan dahulu orang-orang salaf mereka membaca Al-Quran pada bulan Ramadan di dalam sholat dan juga pada selain sholat. Mereka sholatnya panjang, kalau nggak hatam di dalam sholat, dihatamkan di luar sholat. Tinggal dilihat siapa makmumnya.
Fakanal aswad yaqra'ul Qur'an fi kulli lailataini fi Ramadan. Dahulu Al Aswad, ini salah satu ulama juga, yaqra'ul Qur'an fi kulli lailataini fi Ramadan. Beliau membaca Al-Qur'an pada setiap 2 malam. 2 malam khatam. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Saya rasa kalau misalnya kita semua sepakat 2 hari khatam, kalau sepakat 2 hari khatam, insya Allah berarti apa? 30 hari insya Allah sudah jadi hafid. Kalau seandainya bisa seperti itu. Wa kana an-Nakhai rahimahullah yaf'alu dzalika fil ashril awakhir minhu khassa. An-Nakhai rahimahullah beliau melakukan itu, maksudnya khatam Al-Qur'an pada 2 malam sekali, fil asril awakhir minhu, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan secara khusus. Wa fi baqiyati syahri fi salas, dan pada sisa bulan pada 3 hari akhir. Baik, kita lanjutkan. Wa kana qatada yahtimu fi kulli sab'in daiman. Dan Qatada dia menghatamkan Al-Qur'an pada 7 hari. 7 hari khatam. Wa fi Ramadan fi kulli salasin. Dan di bulan Ramadan beliau 3 hari sekali khatam. Wa fil asril awakhir kulla lailah. Dan pada 10 hari terakhir kulla lailah, yaitu setiap malam. Wa kana Malik rahimahullah idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilmi yaqbilu ala tilawatil Qur'an minal mushaf. Kita lihat di sini, kita lihat. Karena Malik, dahulu Imam Malik apabila masuk bulan Ramadan, yafirru min qiraatil hadis, beliau apa? Yafirru itu artinya lari, berpindah, berpaling dari membaca hadis. Kita tahu Imam Malik ini adalah salah satu penyusun kitab hadis, yaitu Al-Muwatta. Yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahlul ilmi, dan juga beliau berpaling dari mengajar para penuntut ilmu. Nah kan besok kan pelajaran anak ada yang hadis. Gimana kalau kita pakai caranya Imam Malik? Itu kalau misalnya kita beralih dari qiraatil hadis ke qiraatil Quran. Nah kalau misalnya ternyata pas pelajaran hadis dibuat kosong, kok malah tidur, nah itu kan beda. Wa yaqbilu ala tilawatil Quran minal mushaf. Dan juga dan kemudian beliau menuju, jadi lari dari, kemudian wa yaqbilu, beliau menuju ke membaca Al-Quran dari mushaf, dari pelajaran, mengajar, membaca hadis. Kemudian ketika bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan, beliau berpaling kepada membaca Al-Quran. Wakana, kita lanjutkan. Wakana Qatada rahimahullah yudarrisul Quran fi syahri Ramadan. Dan dahulu Qatada yudarrisul Quran, mengajar Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah ini bisa kita praktekkan juga. Kayak gimana prakteknya? Misalnya selama Ramadan, misalnya pelajaran tafsir diperbanyak. Jadi mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Ini akan berkaitan dengan judul setelahnya. Judul setelahnya itu adalah betapa pentingnya
memahami Al-Qur'an dan juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala tilawatil Qur'an. Dan dahulu Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu Sufyan Ats-Tsauri, yaitu terkenal dengan kewaraan beliau, kezuhudan beliau. Idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan semua ibadah. Wa aqbala ala tilawatil Qur'an. Maksudnya ibadah yang biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Wa aqbala ala tilawatil Qur'an, dan beliau membaca Al-Qur'an. Wal asar anhum fil hadzal makna katsirah, dan telah banyak cerita-cerita tentang mereka fi hadzal makna, yang maknanya sama, sangat banyak sekali. Razaqanallahu wa iyyakum husna ittiba'ihim wasiyari ala asarihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami dan juga kalian kebaikan ketika mengikuti mereka dan juga mengikuti bekas jejak-jejak mereka. Wa nas'alu tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an ya'mura qulubana bi hubbil Qur'an wa ta'dimihi wa tawqirihi wal amalu bihi. Dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi untuk menghidupkan hati-hati kami dengan mencintai Al-Qur'an, wa ta'zimihi, dan memuliakannya, wa tauqirihi, dan menghormatinya, wal amalu bihi, dan juga mengamalkan Al-Qur'an. Wa an yaj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahlullahi wa khassatuhu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dari para ahli Quran, yang mana mereka adalah termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Kita lanjut. Lanjut sebentar. Ahamiyatu fahmil Quran wal amal bihi. Pentingnya memahami Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya dibaca saja, dibaca tapi tidak memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Tujuan utama Al-Quran itu untuk dipahami dan diamalkan. Kalau misalnya memahami dan mengamalkan itu masih kurang, maka minimal dibaca Al-Quran. Jangan dihajar. Kalau dihajar, inna qaumi gimana? Pokoknya sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai ditinggalkan, didiamkan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai apa? Petunjuk. Namanya petunjuk itu berarti orang harus paham. Ini untuk apa? Ini menunjukkan apa? Unzila fihil Qur'an hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Nah, berarti ketika ada petunjuk, kewajiban kita adalah memahami petunjuk itu. Nggak mungkin kan kita ketika membaca, ketika kita di jalan, kemudian ada petunjuk jalan Surabaya 50 km. Lah kita nggak paham apa yang dimaksud dengan 50 km. Nah, itu kan akhirnya kita tersesat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat hudan linnas. Maksudnya adalah pahami petunjuk agar engkau mengikuti petunjuk itu. Wa bayyinatin
wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas, sebagai pemberi penjelasan minal huda wal furqan, dari petunjuk itu. Di dalam Quran ada penjelasan juga, ada penjelasan dari petunjuk itu. Wal furqan. Nah, wal furqan ini sebagai pembatas, pembatas antara kebaikan dan kebenaran, ditimbang dari Al-Quran. Misalnya kita melakukan sebuah perbuatan, contohnya misalnya sholat, kita sholat, kita tahu dari mana sholat itu adalah benar atau salah. Maka apa? Kita lihat Al-Quran, ada nggak perintah melaksanakan sholat, atau sholat itu dilarang. Nah, maka apa? Yang membedakan antara benar dengan tidak benar itu adalah dengan ditimbang dengan Al-Quran. Qala ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun anzalnahu ilaika, sebuah kitab yang kami turunkan, yang kami menurunkannya kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, mubarakun. Quran ini barokah. Tujuannya untuk apa? Lihat baru ayatihi, untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan juga untuk tadzakkur itu untuk memberikan nasihat bagi orang-orang yang punya albab, punya akal, punya pikiran. Berarti kalau ada Al-Quran datang kepada dia tapi dia ngeyel atau menentang Al-Quran, maka dipastikan dia ya tidak berakal. Berarti sesuatu yang hidup tapi tidak berakal, yaitu apa? Hewan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Inna tilawatal Qur'an wa tadabburihi wa tadabburahu ya a'dhamu abwabil hidayah. Sesungguhnya tilawah Al-Quran dan mentadabburinya itu merupakan pintu hidayah yang paling agung. Li'annahu yahdi lillati hiya aqwam. Karena Al-Quran itu menunjukkan kepada sesuatu yang paling bagus. Yang paling bagus itu berarti secara umum. Jual beli yang paling bagus, ya lihat Al-Quran, bagaimana caranya. Utang piutang yang paling bagus, ya lihat Al-Quran, bagaimana tata caranya. Kemudian apalagi? Apa hukum di Al-Quran? Makanan yang bagus, yang nggak boleh dimakan mana, yang boleh dimakan mana. Maka lihat di Al-Quran bagaimana ketentuannya. Wa yadullu wa yaqudu ila fi'lis shalihat wa tarkil munkarat, dan menunjukkan, wa yaqudu hampir sama, menunjukkan juga atau menuntun, ila fi'lis shalihat, kepada perbuatan, kepada amal soleh, kepada perbuatan yang bagus, wa tarkil munkarat, dan juga meninggalkan yang munkar. Wa yamla'ul qalbi imanan wa ma'rifatan billah, dan memenuhi hati, dan Al-Quran juga memenuhi hati dengan keimanan dan ma'rifatullah, yaitu mengetahui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuraghibu fil fauzi wa dzufri bidaril karamah, dan juga wa yuraghibu itu artinya memotivasi untuk mencapai kemenangan dan keberhasilan menuju daril karomah, yaitu tempat tinggal yang mulia, artinya surga. Cara kita ke surga ya ada dalam Al-Quran. Cara masuk neraka ada nggak dalam Al-Quran? Ada juga. Cara masuk neraka ada dalam Al-Quran. Cara masuk surga juga ada dalam Al-Quran.
Cara mengetahui apa yang ada di dalam neraka itu juga ada di dalam Al-Quran. Cara mengetahui apa yang ada di dalam surga itu juga ada dalam Al-Quran. Sekarang tinggal kita pilih saja. Wa yukhaffifu wa yuhadziru minal khasarah wal hirman fi daril khizyi wan nadamah. Dan menakut-nakuti, dan juga wa yuhadzir. Yuhadzir itu mentahdir. Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Peringatan keras, memperingati secara keras minal khasarah, dari kerugian, wal khirman fi daril khizyi wan nadamah, dan juga sebagai penghalang untuk mencapai tempat tinggal yang menyedihkan dan penyesalan, yaitu neraka jahanam. Wa huwa mustamilun ala katsirin minal ibar. Dan di dalamnya, dalam Al-Quran itu mencakup banyak sekali dari pelajaran-pelajaran, wal amsal, dan juga permisalan-permisalan, allati yadribuha linnas, yang dicontohkan untuk manusia. Contoh permisalan dalam Al-Quran, ada yang bisa kasih contoh? Permisalan dalam Al-Quran, Dorobaullah biasanya namanya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Baik, kita lanjutkan. Wa ma yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang sanggup untuk mencernanya kecuali hanya orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui atau orang yang ingin belajar. Wattali lil Qur'an bitadabburin wa ta'aqqulin yadfa'uhu dzalika lil istijabati li amrillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wattali lil Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an bitadabburin, dengan sambil mentadaburi, wa ta'aqqulin, dan juga akalnya dipakai. Maka apa? Yadfa'uhu dzalika, itu mendorong seseorang lil istijabati li amrillah, untuk mengijabahi atau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fayu'adzimullahu wa yuwahhiduhu wa yu'addi salatahu wa zakatahu wa yahujju fardahu wa yasumu syahrahu idhafatan ila musabaqatihi wa munafasatihi bin nawafil wal qurbat yarju rahmatallahi wa ridwanahu. Maka kemudian dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa yuwahhiduhu, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa yuaddi salatahu, dan dia dengan Al-Qur'an tadi dia melaksanakan salatnya, wa zakatahu, dan juga menunaikan zakatnya, wa yahujju fardhahu, dan juga dia berhaji, haji yang wajib, wa yasumu syahrahu, dan juga dia pasti akan berpuasa sesuai dengan bulan yang diwajibkan di sana puasa. Idhofatun ila musabaqatihi wa musafasatihi, ditambah lagi untuk apa? Musabaqah wa munafasah, itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan menambahkan bin nawafil, dengan amalan sunnah, wal qurbat, dan juga amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua itu yarju rahmatallahi wa ridwanah, mereka mengharapkan rahmat Allah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingatkan sekali lagi, ketika membaca Al-Qur'an usahakan sekali, misalnya nggak bisa cepat, ya lambat tapi paham maknanya. Kalau cepat tapi paham maknanya itu nggak masalah, itu lebih baik. Ya kalau nggak bisa ya lambat sambil ditadaburi, nanti akan terasa perbedaannya, walaupun nggak sambil dihafal. Baik, barakallahu fikum.
kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.